Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua, salam sehat, salam dari saya Pendeta Alfi Sitorus. Semoga Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang menghadiri atau menonton sapa kita pada hari ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, untuk menyambut sukacita yang lebih hangat lagi, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini kita menghadapi dua hal, yaitu di mana kita pernah mengalami duka cita, dan satu lagi kita pasti pernah mengalami sukacita. Di dua posisi ini bertolak belakang, di mana perasaan kita ketika kita duka cita, kita merasa sedih, mungkin ada yang pilu, ada yang galau, dan banyak sekali penyebabnya kita mengalami duka cita atau kesedihan. Misalnya perekonomian yang sedang merosot, banyak juga yang mengalami terpapar COVID-19, dan mungkin ada juga masalah keluarga, mungkin ada juga yang merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Bahkan ada juga yang memiliki penyakit yang sudah lama dan sulit disembuhkan, dan itu menyebabkan hati kita merasa duka cita. Lalu sebaliknya, ketika kita mengalami sukacita, ketika kita melihat keluarga kita ada yang sukses, ketika ada keluarga kita yang mendapatkan prestasi, perekonomian kita boleh meningkat, kita mendapatkan hadiah berkat daripada Tuhan, itu hati kita menunjukkan bahwa kita sedang sukacita. Tetapi menjadi pertanyaan kita melalui nats ini, saya berangkat bagaimana setiap orang itu mampukah mengucap syukur di dalam segala hal. Apakah kita mampu di dalam keadaan duka cita tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Mengapa saya tanyakan demikian, saudara-saudara yang terkasih? Banyak orang yang mengucap syukur kepada Tuhan ketika dia mendapatkan berkat yang lebih, bahkan ketika dia mengalami hati yang sukacita. Tetapi menjadi pertanyaannya, apakah kita dalam keadaan sedih sekalipun, duka cita, hati kita tersakiti, pilu, mampukah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Itu sebabnya dikatakan di dalam nats khotbah kita pada saat ini, bersukacitalah dalam segala hal, yang berasal dari kata enpas, dalam segala hal, dalam segala situasi apapun, dalam kondisi apapun kita diminta untuk mengucap syukur. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mampu mengucap syukur dalam segala hal. Baik adapun keadaan itu sangat sedih, sangat pilu, sangat sedih, bahkan kita dalam keadaan duka cita sekalipun, kita harus mampu mengucap syukur. Karena apa? Tuhan ingin menguji iman kita di dalam keadaan sesulit apapun. Ada permasalahan keluarga, kita adukan kepada Tuhan. Ada persoalan di dalam perekonomian, dalam pekerjaan, kita adukan kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Aku masih bisa bertahan hidup, aku masih bisa bernafas, anak-anakku masih bisa sekolah, aku masih bisa menghidupi keluargaku, aku masih bisa pergi ke gereja bersekutu, aku masih bisa mendengarkan firman Tuhan hingga pada saat ini. Itulah gambaran orang-orang yang ingin mengucap syukur dalam segala hal. Jangan pernah kita mengucapkan terima kasih, mengucap syukur ketika kita mendapatkan yang lebih daripada Tuhan. Tetapi ketika kita mendapatkan yang kecil atau yang sedikit daripada Tuhan, kita lupa mengucap syukur. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kalau kita pernah mendengarkan khotbah yang pernah saya sampaikan di gereja, bahwa ketika seorang anak ketika dikasih uang sebesar 5.000 oleh pamannya, dia menolak. Gak usah lah tulang, saya masih kecil, gak usah jajan banyak-banyak. Tapi ketika dia dikasih uang 100.000, 200.000, lalu dia langsung menerimanya cepat dan mengucapkan, makasih ya tulang, mau lihat deh tulang, katanya.
Itu artinya gambaran bahwa masih banyak manusia yang mampu mengucap syukur ketika dia mendapatkan yang lebih, berkat yang banyak. Tapi kita lihat Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mengeluh di dalam kehidupan ini. Jangan kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Kita lihat betapa banyaknya berkat yang sudah melimpah yang kita rasakan hingga pada saat ini. Dan nats ini ingin mengajarkan kepada jemaat di Tesalonik yang dikirim oleh Rasul Paulus supaya mereka teguh dalam iman, mengucap syukur dalam segala hal di tengah-tengah ajaran sesat, keterpurukan, ekonomi yang sulit yang menyerang jemaat Tesalonik pada saat itu, supaya iman mereka teguh, supaya mereka mampu mengucap syukur dalam segala hal. Ini kuncinya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mengeluh dalam hidup ini, yakinlah apapun yang kita lakukan itu akan semakin berat. Tetapi ketika kita mengucap syukur, seberat apapun pekerjaanmu, kalau kita boleh mampu mengucap syukur, tetap semangat berserah kepada Tuhan, itu akan semakin ringan kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah hidup kita ini untuk selalu mengucap syukur. Sebelum tidur kita boleh berdoa, bangun tidur kita boleh berdoa. Awali doa dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Itu tandanya kita mau membawa hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Semoga keluarga daripada saudara-saudari yang terkasih selalu terberkati, selalu dicurahkan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang menemani kami Tuhan hingga pada saat ini. Di segala aktivitas kami, kegiatan kami, Engkau yang selalu memberkati. Apapun yang boleh kami lakukan Tuhan dapat berkenan di hati-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk mampu selalu mengucap syukur dalam segala hal. Baik atau tidaknya hari-hari kami Tuhan, kami mampu teguh di dalam iman kami. Supaya kami tetap mampu mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Dari apapun yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan pribadi, lepas pribadi, keluarga kami Tuhan dimanapun berada. Apapun yang boleh kami lakukan Tuhan di setiap pekerjaan kami, rutinitas kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa, tapi kami yakin dan percaya Engkau menghapuskan dosa-dosa kami agar kami semakin layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.